Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Kali ini saya akan berbagi resep kue jadul. Ini bentuknya kekinian, saya bentuk zebra kayak gini. Bikinnya mudah, tanpa bahan pengembang apapun, baik itu SP, TBM, ovalet, baking powder atau baking soda. Pokoknya ini lebih sehat, tapi hasilnya mengembang dan lembut banget. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke cara pembuatannya. Pertama-tama kita siapkan dulu loyangnya yang akan kita pakai. Ini saya sengaja gunakan loyang berbentuk bulat seperti ini. Soalnya mau dijadikan sebagai base cake kue tart ya. Kita olesi dulu dengan margarin biar nanti lebih mudah ya mengeluarkannya. Ini sampai bagian yang ujung-ujungnya. Lalu setelah rata kita taburi dengan tepung terigu sampai menutupi semua bagian dari loyangnya. Kita sisihkan dulu, lalu kita siapkan 2 buah wadah dan 5 butir telur ya. Ini untuk 2 butir yang pertama kita pisahkan dulu kuning dan putihnya. Kuningnya kita pakai dan 2 putihnya tidak kita pakai ya. Simpan saja di wadah tertutup agar bisa kita gunakan buat bikin bolu putih telur atau buat bikin cemilan lainnya. Untuk telur yang 3 lagi, ini putihnya kita akan pakai. Kita masukkan ke wadah yang berbeda karena ini akan dikocok terpisah ya teman-teman. Jadi total telur yang kita gunakan adalah 5 kuning telur dan 3 putih telur. Nah, untuk putih telurnya kita bisa tambahkan cream of tartar atau bisa di skip juga ini ya. Ini opsional atau bisa juga ditambahkan dengan perasan jeruk lemon. Kita kocok putih telurnya sampai benar-benar putih kaku, mengembang dan kaku. Ini dengan kecepatan rendah dulu lalu ke tinggi ya. Dikocok seperti ini sampai nanti pas dibalik itu enggak jatuh ya. Berarti itu udah berhasil ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini kita balik seperti ini, tidak ada yang jatuh. Kita sisihkan dulu putih telurnya, lalu ini kuning telurnya kita tambahkan dengan 250 gram gula pasir dan 250 gram mentega atau margarin. Lalu kita kocok dengan kecepatan rendah dulu lalu ke tinggi ya teman-teman sampai gulanya agak larut dan semua bahannya tercampur sempurna ya. Nah ini warnanya juga jadi berubah lebih putih. Kalau sudah agak mengembang, karena ini tidak akan bisa mengembang banget ya, udah mengembang seperti ini, lebih putih dan lebih lembut ya, tidak ada tekstur gulanya. Baru kita tambahkan putih telur yang sudah kita kocok tadi. Jadi saya sengaja kocok duluan putih telurnya biar mixernya itu bersih ya teman-teman. Karena kalau untuk mengocok putih telur itu harus dengan mixer yang bersih dan kering. Pokoknya semua wadah yang kita gunakan, semua alat-alat yang kita gunakan harus bersih dan kering ya teman-teman, biar bisa kaku gitu ya, biar bisa mengembang sempurna. Nah ini setelah kita kocok di campur ya dengan putih telur, kita tambahkan kental manis secukupnya, itu juga opsional ya teman-teman, bisa di skip. Kurang lebih itu 1 sachet ya untuk kental manisnya.
Lalu kita tambahkan 250 gram tepung terigu. Ini penambahannya sambil diayak ya teman-teman, biar lebih mengembang nantinya dan tidak ada terigu yang bergerindil-gerindil gitu ya. Jadi nanti cake-nya atau bolunya lebih mulus halus gitu. Nah, kita kocok lagi dengan mixer. Ini bisa juga dengan spatula ya, diaduk balik, tapi dengan mixer juga ini tidak masalah, tidak akan membuat kuenya jadi bantat ya, atau kempes lagi gitu pas sudah ngembangnya. Jadi ini benar-benar aman. Pemula ini wajib coba karena tidak perlu trik khusus dan insya Allah langsung berhasil ya, tidak ada gagal-gagalan ya. Dan ini sama sekali tidak menggunakan pengembang ya. Kita bagi dua dulu adonannya. Ini bisa menggunakan wadah yang tadi kita pakai untuk putih telur ya. Lalu yang satu bagian kita tambahkan coklat bubuk kurang lebih 1 sendok makan sambil diayak ya teman-teman. Lalu saya tambahkan 1 sendok teh bubuk charcoal yang aman untuk makanan. Ini biar lebih warnanya lebih gelap ya, lebih hitam, jadi kayak zebra gitu. Dan bisa juga ditambahkan pasta coklat secukupnya. Lalu kita mixer kembali sampai benar-benar tercampur rata. Ini dengan di mixer akan lebih cepat ya pengerjaannya, tapi boleh juga menggunakan spatula ya untuk pencampurannya. Tidak usah terlalu lama, cukup sampai benar-benar tercampur rata aja. Nah, ini dia hasilnya. Udah siap, kita masukkan ke loyang ya. Nah, udah seperti ini. Kita siapkan loyang yang sudah tadi kita olesi margarin dan tepung terigu. Lalu masukkan adonan yang warna original yang tanpa penambahan coklat. Lalu di atasnya kita tambahkan yang adonan yang warna hitam ya. Ini jangan sampai adonan yang warna putihnya tertutupi dengan yang warna hitam ya teman-teman. Jadi harus ada, masih kelihatan ya yang putihnya. Lalu setelah yang hitam, yang putih lagi, jadi selang-seling kayak gitu ya, biar nanti hasilnya jadi membentuk motif belang-belang ya atau zebra. Nah, ini secukupnya saja dikira-kira, jangan sampai menutupi yang warna hitamnya ya. Nah, begitu juga pas penambahan yang warna hitam, jangan sampai menutupi yang warna putihnya. Nah, ini saya tadi adonan putihnya kurang banyak ya. Jadi ini yang lapisan pertama dan kedua ini yang warna hitamnya udah mau menutupi yang putih ya. Teman-teman usahakan agar tidak sampai menutupi seperti ini, agar nanti hasilnya cantik dan sama rata ya ketebalan belang-belangnya. Ini lakukan sampai adonannya habis, jadi terus saja selang-seling seperti ini. Jadi tambah ke sini, tambah sedikit ya untuk penambahan adonannya. Ini bisa dibersihkan ya dengan spatula, sayang ya menempel-nempel di wadah. Lumayan juga, ini bakal nambah banyak kuenya. Nah, ini yang terakhir yang warna putih, kita simpan di atasnya, lalu kita hentak-hentakan biar nanti hasilnya lebih rata. Lalu masukkan ke oven yang sudah kita panaskan sebelumnya ya, harus benar-benar sudah panas. Kita oven sampai matang kurang lebih 30 sampai 40 menit. Ini dia hasilnya, udah matang. Dan ini setelah kita dinginkan, udah agak dingin, kita keluarkan dari loyang. Nah, kita balikkan seperti ini.
Lalu balikan lagi langsung ke dalam piring saji ya yang akan kita gunakan. Nah, ini dia hasilnya, cantik sekali, mengembang dan lembut banget. Ini mengembang tinggi ya, padahal tanpa pengembang apapun, jadi lebih enak, lebih sehat juga, aman dikonsumsi oleh semua kalangan. Cocok dijadikan sebagai ide jualan atau isian snack box. Ini kita potong, kita lihat dalamnya. Penasaran ya? Lihat corak dalamnya seperti apa. Dan ini dia hasilnya, cantik banget ya. Ini motifnya cantik banget. Hasilnya juga empuk, enak. Pokoknya pemula ini wajib coba ya, karena ini anti gagal. Tidak ada istilah kempes lagi. Pasti berhasil ya ini. Selamat mencoba teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.